Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Baik, setelah sebelumnya kita mempelajari mengenai demokrasi terpimpin, bagaimana perkembangan politik dan ekonomi masa demokrasi terpimpin, maka materi selanjutnya kita akan mempelajari materi mengenai pemerintahan Orde Baru. Berikut dimulai dari masa transisi hingga kebijakan Orde Baru. Silakan disimak. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai materi masa pemerintahan demokrasi pimpin, maka selanjutnya kita masuk ke dalam masa pemerintahan Orde Baru. Dalam pembelajaran kali ini diharapkan kalian bisa menjelaskan proses transisi yang terjadi antara masa pemerintahan demokrasi pimpin digantikan oleh masa pemerintahan Orde Baru. Ada beberapa peristiwa yang mewarnai proses transisi dari Orde Lama atau demokrasi terpimpin ke pemerintahan Orde Baru. Di antaranya aksi Tritura, Super Semar, dan dualisme kepemimpinan. Aksi Tritura ini dilatar belakangi adanya peristiwa gerakan 30 September. Masih ingatkah peristiwa itu? Baik. Kemudian, pasca peristiwa gerakan 30 September, terjadi krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia. Kemudian terjadi pula krisis politik. Aktor atau yang melakukan aksi Tritura atau 3 tuntutan rakyat, ada beberapa organisasi yang tergabung dalam Front Pancasila, di antaranya kami, KAPI, dan KASI. Isi Tritura tersebut adalah: pertama, pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. 2, pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI. Dan yang ketiga, penurunan harga-harga kebutuhan pokok atau perbaikan ekonomi. Karena pada saat itu di Indonesia terjadi inflasi. Kemudian kronologi Tritura tersebut: pertama, demonstran bergerak. Gerakan mahasiswa ini terjadi pada 8 Januari 1966 di Gedung Sekretariat Negara. Kemudian selanjutnya pada 12 Januari 1966, kelompok pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Front Pancasila melakukan demonstrasi di depan gedung DPR GR. Pada tanggal 24 Februari 1966, saat pelantikan Kabinet 100 Menteri, mahasiswa, pelajar, dan pemuda memenuhi jalan-jalan Istana Merdeka. Aksi itu dihadang oleh pasukan Cakrabirawa. Masih ingat Cakrabirawa? Ya, merupakan resimen yang merupakan pasukan gabungan dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kemudian terjadilah bentrok pasukan Cakrabirawa dengan para demonstran, menyebabkan gugurnya satu mahasiswa Universitas Indonesia yang bernama Arif Rahman Hakim. Kemudian pada tanggal 25 Februari 1966, Presiden Soekarno membubarkan KAMI. Berikut merupakan keadaan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat untuk menuntut Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Selanjutnya adanya surat perintah 11 Maret
Surat perintah 11 Maret ini dilatar belakangi adanya aksi demonstrasi menentang pemerintahan demokrasi terpimpin. Kemudian, keamanan Presiden Soekarno terancam karena pada saat itu 11 Maret 1966 Soekarno mengadakan sidang kabinet. Ternyata sidang ini diboikot oleh para demonstran. Menuntut tetap Soekarno harus membubarkan PKI dengan melakukan pengemesan ban-ban mobil pada jalan-jalan yang menuju istana. Kemudian, Presiden Soekarno meninggalkan sidang. Sementara setelah meninggalkan sidang, Presiden Soekarno menuju Bogor dengan menggunakan helikopter. Sementara itu, 3 orang perwira tinggi Angkatan Darat, yaitu Maijen Basuki Rahmat, Brigjen Muhammad Yusuf, dan Brigjen Amin Mahmud, yang juga mengikuti sidang paripurna kabinet, sepakat untuk menyusul Presiden Soekarno ke Bogor. Sebelumnya, ketiga perwira tinggi tersebut meminta izin kepada atasannya, yakni Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto, yang merangkap selaku Panglima Kopkamtib. Pada waktu itu, Soeharto tidak ikut karena memang beliau sedang sakit. Namun, Soeharto menyampaikan kepada ketiga perwira tinggi itu, sampaikan saja bahwa saya tetap pada kesanggupan saya. Beliau akan mengerti. Begitu ungkapnya. Presiden Soekarno yang didampingi Dr. Subandrio, Jeleimena, dan Hairil Saleh, sesuai dengan kesimpulan pembicaraan, ketiga perwira tinggi tersebut bersama dengan Komandan Resimen Cakrabirawa Brigjen Sabur kemudian diperintahkan membuat konsep surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Setelah dibahas bersama, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani surat perintah yang kemudian kita kenal Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Isi dari Super Semar tersebut adalah mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi, menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan Panglima tertinggi atau Presiden, kemudian melaksanakan dengan pasti ajaran arahan pemimpin besar revolusi. Dampaknya dari surat perintah 11 Maret tersebut, kondisi keamanan negara berhasil dikendalikan. Kemudian, wibawa tentara semakin meningkat. Soeharto sebagai pemegang mandat Super Semar memiliki kekuatan politik. Ini merupakan dua versi Super Semar yang beredar di masyarakat. Setelah dikeluarkannya mandat Super Semar dari Presiden Soekarno kepada Soeharto, maka di Indonesia terjadi dualisme kepemimpinan nasional. Mengapa disebut dualisme kepemimpinan nasional? Karena saat itu Soekarno masih memimpin sebagai pemimpin kabinet. Namun, Soeharto yang memegang tugas harian diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet yang kemudian diberi nama Kabinet Ampera. Karena berdasarkan ketetapan MPRS nomor 14 tahun 1966 dinyatakan
Apabila presiden berhalangan, kedudukannya digantikan oleh pemegang mandat Supersemar. Kemudian berdasarkan ketetapan MPRS nomor 13 tahun 1966, MPR memberikan tugas kepada pengemban mandat Supersemar untuk membentuk Kabinet Ampera atau Amanat Penderitaan Rakyat. Baik, itulah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat proses transisi dari pemerintahan demokrasi terpimpin ke pemerintahan Orde Baru. Selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita masih membahas mengenai Orde Baru, yaitu membahas mengenai kebijakan-kebijakan pada masa Orde Baru. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dualisme kepemimpinan nasional. Selanjutnya, tokoh-tokoh pada masa Orde Baru. Selain presiden sendiri, tentunya ada beberapa tokoh di balik kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Orde Baru. Berikut merupakan tokoh-tokoh tersebut. Yang pertama, Sultan Hamengkubuwono ke-9. Awal terbentuknya Orde Baru, beliau mempunyai jasa mendatangkan bantuan luar negeri ke Indonesia yang pada saat itu ekonomi di Indonesia sedang terpuruk.
Kemudian 23 Maret 1973 beliau dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia pertama. Selanjutnya adalah Adam Malik. Adam Malik menjadi Menteri Luar Negeri di awal pemerintahan Orde Baru. Kemudian Soeharto menunjuknya menjadi Wakil Presiden untuk masa jabatan 1978 sampai 1983. Selanjutnya, Umar Wirahadikusuma yang merupakan tokoh yang cukup dekat dengan Presiden Soeharto, beliau pun menjadi Wakil Presiden ketiga pada masa pemerintahan Orde Baru. Selanjutnya, Sudarmono yang merupakan Wakil Presiden keempat pada masa Orde Baru. Sebelumnya, Sudarmono menjabat menjadi Sekretaris Negara. Selain itu, beliau merangkap posisi sebagai Menteri Dalam Negeri sejak 1 Oktober 1982. Namun, belum sampai setahun jabatannya, dialihkan kepada Soepardjo Rustam karena Sudarmono harus fokus memimpin Partai Golongan Karya sejak tahun 1983. Di bawah pimpinan Sudarmono, Golkar mendominasi yang selalu memenangkan pemilu pada masa Orde Baru. Wakil Presiden yang kelima adalah Tri Sutrisno. Tri Sutrisno berlatar belakang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Beliau pun pernah menjabat menjadi Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1988 menggantikan RB Murdani. Pada masa jabatannya, Tri Sutrisno berhasil menekan pemberontakan yang ada di Indonesia, salah satunya adalah separatis di Aceh. Wakil Presiden selanjutnya adalah Baharudin Yusuf Habibie. B.J. Habibie sebelumnya mempunyai kontribusi besar di bidang sosial dan teknologi di Indonesia. PT DI atau sebelumnya adalah IPTN merupakan salah satunya. Perusahaan ini pengembang teknologi penerbangan yang didirikan pada tahun 1976. Melalui perusahaan ini, Habibie merancang pesawat-pesawat yang inovatif. Selanjutnya, tahun 1978, Habibie diangkat menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Kemudian, B.J. Habibie diangkat menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia menggantikan Tri Sutrisno. Ketika tahun 1998 yang akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri, maka Habibie lah yang menggantikan Soeharto menjadi Presiden Indonesia. Selain Wakil Presiden, tokoh-tokoh lain yang mempunyai kontribusi pada masa Orde Baru, salah satunya Abdul Haris Nasution. Abdul Haris Nasution ini merupakan salah satu jenderal yang menjadi sasaran gerakan 30 September. Namun, Abdul Haris Nasution berhasil lolos dan selamat. Abdul Haris Nasution pun menjadi konseptor Dwifungsi ABRI yang disampaikan pada tahun 1958. Yang kemudian diadopsi oleh pemerintahan Soeharto. Konsep dasar tersebut merupakan jalan agar ABRI tidak harus berada di bawah kendali sipil, tapi pada saat yang sama tidak boleh mendominasi sehingga menjadi sebuah kediktatoran militer yang pada tahun 1998 menjadi salah satu tuntutan agar Dwifungsi ABRI itu dihapuskan. Selanjutnya, nama yang tidak pernah bisa terpisahkan dalam perjalanan pembangunan ekonomi Indonesia adalah C.B. Sumarlin. Sumarlin pernah menempati berbagai pos pemerintahan penting seperti Menteri Penertiban dan Pendayagunaan Aparatur Negara pada tahun 1973 sampai 1983. Menteri Perencanaan Pembangunan atau Ketua Bappenas pada 1983 sampai 1988.
Namanya semakin dipercaya oleh Presiden Soeharto untuk menjabat menjadi Menteri Keuangan pada tahun 1988 sampai 1993. Selama mengabdi sebagai bendahara negara, JB Sumarlin pernah melakukan sejumlah terobosan untuk mengatasi tantangan dan permasalahan ekonomi Indonesia saat itu. Terobosan itu antara lain gebrakan Sumarlin berupa pengetatan moneter dengan cara menaikkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini terbukti mampu meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi hingga 5,7% atau melebihi rata-rata pertumbuhan 5% pada 1988. Selanjutnya, tokoh yang memang tidak bisa terpisahkan pula dengan pemerintahan Orde Baru adalah Profesor Dr. Widjojo Nitisastro. Namanya sering dikaitkan dengan julukan Mafia Brekli. Bahkan Widjojo sering dianggap sebagai pemimpinnya. Julukan tersebut diberikan kepada sekelompok menteri bidang ekonomi dan keuangan yang menentukan kebijakan ekonomi Indonesia pada awal pemerintahan Soeharto. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional periode 1971 sampai 1973, Menko Equin sekaligus merangkap sebagai Ketua Bappenas pada 1973 sampai 1978 dan 1978 sampai 1983. Widjojo saat memimpin Bappenas membuat perencanaan ekonomi yang tertuang dalam Repelita. Fokus Repelita adalah ekonomi secara makro. Dalam pemerintahan Orde Baru, Bappenas menjadi lembaga yang krusial sebab memegang kunci pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. Sistem kerja Repelita sendiri berpegang pada perencanaan terpusat, baik itu secara arah kebijakan maupun pendanaannya. Dengan alur pembangunan di daerah lebih menonjol karena perencanaan mampu implementasinya bersifat sentralistik. Demi memperbaiki ekonomi dalam negeri, saat itu Widjojo percaya bahwa sistem ekonomi yang mencakup pasar, fiskal maupun utang luar negeri harus dimodernisasi. Tujuannya agar kelak perekonomian Indonesia bisa melahirkan trickle down effect, kebijakan yang ditunjukkan untuk memberi keuntungan bagi kelompok kaya yang nantinya akan menetes pula ke rakyat melalui perluasan kesempatan kerja dan pasar sampai distribusi pendapatan. Untuk merealisasikannya, Indonesia perlu memproduksi barang yang punya keunggulan komparatif ketimbang negara maju. Adapun dasar dan keunggulan komparatif yaitu tenaga buruh murah serta sumber daya alam yang melimpah. Agar berjalan sesuai rencana, negara harus punya keterlibatan lebih dalam industri manufaktur, baik sebagai pemilik modal sampai pembuat kebijakan. Konsep tersebut diformulasikan dalam Repelita.